Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia Bapak Aditya M. Maheswara, Skum MSI, serta Bapak dan Ibu Dosen Universitas Siber Asia beserta seluruh jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Sari Ahmad dengan NIM 230301010057 dari kelas AK 401 dari Prodi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk UAS Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Stabilitas PT Indofood CBP tahun 2024. Kenapa topik ini penting? Topik ini saya angkat karena stabilitas keuangan sangat penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan itu sendiri, dan dengan rasio keuangan kita bisa mengetahui apakah perusahaan sudah optimal. Indofood CBP sendiri sebagai perusahaan besar perlu mempertahankan kondisinya untuk tetap kompetitif di industri makanan dan minuman. Sumber data dan metode analisis. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Indofood CBP yang sudah diaudit periode 31 Desember tahun 2024. Saya menganalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung 4 rasio utama: likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Hasilnya saya bandingkan dengan standar umum industri. Lalu, hasil analisis utama. Dari hasil analisis, perusahaan menunjukkan likuiditas yang sangat baik dengan current ratio sebesar 4,09. Tingkat solvabilitas juga sehat dengan debt to equity ratio sebesar 0,88, sedangkan tingkat profitabilitasnya stabil dengan margin laba bersih itu 12,14%. Namun, efisiensi penggunaan aset atau aktivitas perusahaan masih moderat dengan perputaran aset di 0,58. Apa arti dari angka-angka analisis rasio tersebut? Angka-angka ini menunjukkan bahwa dengan tingkat likuiditas tinggi, perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan tingkat solvabilitas yang rendah, berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang karena modalnya sudah kuat. Dan dengan tingkat profitabilitas yang baik, perusahaan mampu menghasilkan laba yang stabil. Namun, tetap masih ada ruang untuk meningkatkan produktivitas aset agar lebih optimal. Dari hasil analisis ini, sebaiknya apa yang bisa kita berikan sebagai saran untuk perusahaan PT Indofood CBP? Sebaiknya perusahaan bisa memanfaatkan kelebihan kasnya untuk investasi yang produktif seperti ekspansi, inovasi, atau memperkuat distribusi. Juga perusahaan bisa memanfaatkan ruang utang yang aman untuk pembiayaan ekspansi, tetapi tetap menjaga proporsi utang dan modal agar resiko tetap rendah. Sebaiknya meningkatkan margin laba dengan efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta lakukan diversifikasi produk untuk menjangkau pasar baru. Audit dan optimalkan aset perusahaan agar lebih produktif, serta lepaskan aset yang tidak mendukung penjualan sehingga perusahaan bisa tetap unggul dan berkembang. Lalu, bagaimana dengan implikasinya? Kelebihan likuiditas yang dimanfaatkan dengan tepat dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Struktur modal yang sehat akan memberi ketahanan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Efisiensi dan diversifikasi akan memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. Optimalisasi aset pun akan mendukung pertumbuhan tanpa perlu investasi besar tambahan. Secara keseluruhan, PT Indofood CBP menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dan sehat pada tahun 2024. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Meskipun aset lancar juga perlu dioptimalkan agar lebih produktif. Struktur modal yang sehat dengan tingkat utang rendah juga mencerminkan risiko finansial yang terjaga. Tingkat profitabilitas perusahaan juga cukup baik dengan laba yang stabil dan kompetitif. Sementara efisiensi penggunaan aset masih moderat sehingga masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ke depan. Analisis ini bisa menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil strategi ke depan, sekaligus memberi keyakinan bagi para investor terhadap prospek perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurwinda Sari Ahmad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.